رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله الطاهرين وصحابته الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Al-Islam yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu karakter manusia yaitu mereka lebih suka berlama-lama saat mereka refreshing, saat mereka berada dengan teman-temannya, dan mereka ingin berlama-lama ngobrol dengan temannya. Dan kalau sebentar, mereka tidak menginginkan waktu sebentar, dan mereka rindu untuk lebih lama bermuajahah, bertatap muka dengan teman-temannya dan bermain. Maka ada juga kita jumpai ibu-ibu di jam 10 pagi dia masuk ke mall, kemudian tiba-tiba keluar pas asar, dan dia mengira bahwa dia baru sebentar. Begitulah sebagian karakter manusia. Mereka ingin berlama-lama ketika berhadapan dengan dunia, ingin berlama-lama ketika sibuk dengan dunia. Namun apa yang terjadi hadirin yang Allah Subhanahu wa taala? Saat mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, contohnya melaksanakan salat tarawih, apa yang di benak pikiran manusia? Kebanyakannya adalah ingin cepat bubar dan selesai dari melaksanakan salat tarawih. Beda halnya dengan dunia tadi. Maka hampir setiap tahun kita melihat dan menyaksikan ada beberapa tempat kaum muslimin yang salat tarawihnya hanya dikerjakan 10 menit, 7 menit, padahal 20 lebih rakaatnya. Ada apa dengan kaum muslimin? Ketika mereka berhadapan dengan Allah, lebih cenderung cepat-cepat bubar, lebih cenderung pengen cepat selesai. Inilah penyakitnya, penyakit yang harus diobati. Maka oleh karenanya hadirin Allah Subhanahu wa taala, bukankah ketika kita melaksanakan salat, kita sedang bermunajat, sedang berdialog, ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana halnya kita ngobrol dengan teman-teman kita. Dan kita saat melaksanakan salat sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih dikatakan, inna ahadakum idza qama yusalli innama yunaji rabbah falyanzur kaifa yunajihi. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ketika mendirikan salat, dia sedang bermunajat kepada Rabb-Nya. Yukhatibu, dia sedang berdialog, ngobrol dengan Rabb-Nya. Maka hendaklah dia memperbagus, memperhatikan obrolannya itu, karena dia bukan ngobrol dengan sembarangan orang. Dia ngobrol dan bermunajat dengan pencipta alam semesta Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak renungkan, saat kita datang dari rumah menuju masjid ini, apa yang ada dalam hati kita? Getaran apa yang muncul? Apakah kita mengira akan bertemu dengan manusia biasa? Tidak. Kita mau menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah ada getaran dalam jiwa kita, dalam kalbu kita? Kita sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita ingin cepat-cepat bubar, itu pertanda dunia menguasai hati kita. Maka seorang ulama dalam ibaratnya mengatakan, Ibnu Juzi, beliau mengatakan, inna mahabbatallah
idza tamakkanat minal qalbi zaharat atharuha 'alal jawarih. Jika hati seseorang dipenuhi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan tampak dalam pribadi orang itu tanda-tanda cinta itu, akan muncul dalam kehidupannya. Yang pertama, al-jiddu fi ta'atih. Kita akan semangat mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tarawih, bukankah salat wajib itulah merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita benar-benar dalam hati kita ini penuh dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua rasa letih itu, rasa lelah itu, capek itu akan hilang saat kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan nasyad fi khidmatih. Kita akan semangat untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal hirsu ala mardatih, dan kita akan semangat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wat taladzud bimunajatih, dan kita akan merasakan nikmat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyauqu ila liqa'ih, kita akan rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi hadirin. Kalau cinta kepada Allah itu penuh di dalam hati kita, maka saat kita sholat, yang kita bayangkan jangan yang lain. Kita sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali orang yang ingin cepat-cepat bubar dari sholatnya, dia lupa dua hal. Yang pertama, siapa dia sebenarnya? Dia lupa itu. Dia lupa akan dirinya sendiri. Siapa dia? Dia adalah al-ajiz. Kita ini manusia lemah, ad-dhaif, al-fani. Kita akan hancur binasa. Wa maulakal baqi dzul jalali wal ikram. Sementara Allah Subhanahu wa taala akan tetap kekal selama-lamanya. Antal ladzi la ghaniyun an rabbika tarfata 'ainin. Kita ini adalah manusia-manusia yang tidak ada kemampuan dibandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan kita melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Walau wakkalaka ila nafsika lahzatan lahalakta. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala menyerahkan urusan kita kepada diri kita sendiri, maka kita akan hancur binasa. Itulah kita. Mungkin kita lupa saat sholat itu. Kemudian yang kedua, yang kadang kita lupa, kita sedang berdiri di hadapan siapa? Kita sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita bayangkan. Sebelum kita masuk takbiratul ihram, kita sedang mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Harus ada getaran itu, Pak. Getaran dalam kalbu. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lihat surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan bahwa seorang mukmin asyaddu hubban lillah. Dia sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintanya itu full. Cintanya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah seorang mukmin. Jadi cinta kita harus benar-benar kita arahkan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, sebelum saya tutup, kita bisa melihat kepada diri kita masing-masing. Jangan sampai saat kita melaksanakan sholat tarawih, yang terpatri dalam pikiran kita, yang muncul dalam hati kita, ingin cepat bubar dari melaksanakan sholat, ingin cepat pisah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin selalu rindu ingin bertemu dengan Rabbnya. Bukankah kata Ibnu Qayyim, saat kita melaksanakan salat, Allah menjawab setiap Fatihah yang kita baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita ucapkan. Apa kata Allah menjawab? Hamidani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, saat kita baca itu, Asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin, majjadani Rabbi, hambaku mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini antara aku dengan hambaku, aku akan berikan apa yang diminta oleh hambaku. Apa yang kita minta? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, setiap kita membaca Al-Fatihah, yang kita bayangkan Allah sedang menjawab setiap kalimat Fatihah yang kita ucapkan. Kalau belum ada rasa seperti itu, maka berbenahlah sekarang. Barangkali solat kita tidak bersama kalbunya entah kemana saat solat. Yang solat hanya jasadnya, sehingga dia tidak merasakan keagungan, getaran akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abbad bin Bishr dengan Ammar, saat selesai perang Dzatir Riqa, dia berjaga-jaga malam. Kemudian Abbad itu berjaga di malam hari. Kemudian beberapa saat kemudian ada musuh memanah beliau. Saat beliau melaksanakan solat, ada musuh yang memanah beliau. Kemudian terkenalah tubuh beliau. Anak panah pertama dicabut, Pak. Dicabut. Ini saat solat. Darah mengalir. Kemudian dipanah lagi yang kedua. Dicabut lagi oleh Abbad. Enggak terasa, bukan enggak terasa. Dia lebih fokus kepada solatnya, kepada bacaan Al-Qur'annya. Kemudian dipanah yang ketiga, itu juga dicabut oleh Abbad dalam keadaan solat. Kemudian sahabatnya tadi yang bernama Ammar tidur di sampingnya. Saat dia ruku dan sujud di rakaat terakhirnya, barulah dia menjulurkan tangannya membangunkan sahabat yang bernama Ammar tadi. Kemudian Ammar mengatakan, "Wahai Abbad, kenapa kamu tidak sejak awal membangunkan saya?" Apa kata Abbad ini? Inilah yang menjadi hikmah, pelajaran bagi kita semua. Saat Abbad ditanya, "Kenapa kamu tidak membangunkan saya saat anak pertama menempel di tubuhmu itu?" Kemudian kata Abbad, "Bagaimana aku akan memutuskan solatku sementara aku sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala? Biarlah tanganku, tubuhku ini putus," kata Abbad, "dengan panah itu, hancur dengan panah itu. Biarlah, enggak apa-apa. Asalkan jangan sampai aku putus bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala." Jadi seperti itu salatnya mereka. Jadi rindu, pengen lama-lama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini tidak ada maksudnya saat solat kita harus benar-benar menginginkan perjumpaan yang lama dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan melaksanakan solat, karena kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita saat melaksanakan solat kita dijauhkan dari hati yang lalai, dari hati yang tidak hadir saat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena percuma kita melaksanakan solat, hanya jasadnya saja yang solat, tapi kalbunya tidak hadir saat melaksanakan solat. Solat seperti ini akan cepat mendapatkan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Hasan Al-Basri rahimahullah, "Kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu wa hiya ila uqubati asra." Setiap solat yang tidak dihadirkan kalbu di dalamnya, maka solat seperti itu akan cepat mendapatkan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.